Jadi gue baru aja beli HP second yang murah banget, masih mulus dan no minus. Tapi kalau aja gue tahu lebih awal apa yang bakal terjadi sama hidup gue setelah gue beli, gue mungkin gak akan pernah kepikiran untuk membelinya. Jadi kemarin gue lagi iseng scrolling marketplace dan gak sengaja nemu HP yang bener-bener bagus banget. Baru 2 jam di upload dan kalau dari tampilannya kayaknya semuanya masih kelihatan baru, dengan kualitas yang tinggi tapi dengan harga yang beneran gak masuk akal murah. Awalnya sih gue kira penipuan ya, tapi karena penasaran gue coba tanya-tanya dulu dan katanya orang itu emang lagi BU. Gue tetap gak bisa percaya begitu aja sih. Akhirnya gue pun COD-an sama dia dan ketika gue lihat barangnya ternyata emang sebagus itu. RAM 12, ROM 512GB, kamera bagus, Antutu tembus juta, pokoknya spek dewa. Gak pakai lama kita berdua pun langsung deal. Gue bayar dan HP itu pun resmi jadi milik gue. Gue pun pulang dengan excited banget mau nyobain HP baru dan download semua game yang gue suka. Gue juga coba foto-foto yang banyak buat kertas kamera, dan yang paling penting gue pamerin HP baru gue ke adik gue. Ini yang paling seru karena dia orangnya tuh irian banget sama gue, apalagi HP-nya dia tuh udah jelek. Nah pas lagi asik-asik foto, gue baru sadar ternyata masih ada beberapa file yang belum dihapus di galerinya. Gue nggak mau lancang dan buka-bukain tuh foto dan video, jadi gue pun inisiatif ngecat penjualnya kira-kira fotonya penting atau enggak buat nanti gue hapus. Tapi ini udah lewat beberapa hari dan gak juga dibalas. Jadi akhirnya gue pun harus kalah dengan rasa kepo gue dan ngeliat filenya satu persatu. Gue mulai dari foto pertama, semuanya biasa aja, cuma potret selfie cewek yang cantik, mungkin mantan pemiliknya. Gue skip, lanjut ke foto berikutnya. Nah di sini mulai terasa ada yang gak beres. Foto kedua diambil di malam hari di kamar yang gelap, cuma ada cahaya dari HP yang dipegang orang itu, kayak lagi foto diri sendiri gitu. Tapi di belakang orang ini samar-samar terlihat bayangan, kayak ada seseorang yang berdiri di pojokan. Gue udah takut sendiri, tapi gue mikir mungkin cuma kebetulan atau efek kamera. Lanjut ke foto ketiga, jantung gue mulai deg-degan. Cewek yang sama dari foto pertama, tapi kali ini wajahnya pucat banget kayak orang lagi sakit atau malah kayak udah nggak bernyawa. Matanya lurus ngeliat ke kamera dan di belakangnya bayangan dari foto kedua kelihatan lebih jelas, kayak makin mendekat ke cewek itu. Gue pun masih berusaha sok tegar, tapi pas gue geser untuk terakhir kalinya, di situ gue ngeliat ada video di mana si cewek itu lagi duduk di kasur, matanya melotot ke arah kamera, mulutnya sedikit terbuka dan ada sesuatu yang keluar dari mulutnya, mungkin darah atau cairan hitam pekat. Di pojokan kamar bayangan itu udah nggak samar lagi, udah jadi jelas banget. Bentuknya nggak karuan, kayak campuran manusia dan setan. Dia nunduk tapi tangannya panjang banget, hampir nyentuh cewek itu dan perlahan mendekati si cewek. Tanpa perlu pikir panjang, gue langsung aja matiin tuh HP dengan keringat dingin yang mengucur dari dahi gue. Gue coba buang jauh-jauh perasaan gak enak ini. Gue mencoba buat tidur dan melupakan semuanya, tapi tiba-tiba alarm HP-nya bunyi. Padahal gue belum atur apa-apa. Awalnya gue gak berani sama sekali ngeliat HP-nya, tapi makin lama suara HP-nya makin berisik dan bener mengganggu isi rumah. Akhirnya gue pun beraniin diri buat ngeliat HP-nya dan ternyata gak ada apa-apa. Tapi ketika gue buka HP-nya, gue lihat ada timer yang sedang menghitung mundur selama 22 jam. Gue gak tahu ini maksudnya apa, sampai tiba-tiba ada video bayangan tadi menusuk dan menggorok leher si cewek dan mati seketika. Video diakhiri dengan tulisan, "Kamu selanjutnya." Sumpah gue ngerasa kayak udah mau mati, ketakutan pada saat itu. Dan saat itu juga gue pasarin lagi HP-nya buat gue jual. Gue jual dengan harga yang sama kayak gue beli. Timer terus berjalan dan sialnya belum juga ada yang mau beli. Gue mau turunin harganya lagi, takut gak ada yang percaya kalau itu HP beneran. Tapi akhirnya gue turunin juga jadi setengahnya. Dan untungnya 4 jam sebelum timernya habis, akhirnya ada yang nanyain. Gue gak peduli mau gue rugi berapapun itu, yang penting HP itu pergi dari sini. Dan untungnya pembelinya mau.